Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang filariasis. Anggota kelompok kami yang pertama Dwi Sapta, yang kedua Nadia Firnanda Putri, yang ketiga Cantika, yang keempat Yosefin Pira, dan yang kelima Jentaria Tampu Bolon. Penyakit filariasis atau yang sering kita sebut dengan penyakit kaki gajah, ini adalah salah satu penyakit menular yang sifatnya menahun yang disebabkan oleh cacing filaria. Cacing filaria yang dapat mengakibatkan adanya penyakit filariasis ini terdiri dari 3 jenis cacing. Yang pertama yaitu cacing filaria dari jenis Wuchereria bancrofti, yang kedua dari jenis Brugia timori, dan yang ketiga dari jenis Brugia malayi. Ketiga cacing tersebut masuk ke dalam tubuh manusia dan akan tumbuh dan berkembang biak di saluran kelenjar getah bening manusia, yang nantinya dapat mengakibatkan adanya peradangan pada saluran kelenjar getah bening manusia. Dan dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan cacat menetap, yaitu berupa pembengkakan pada anggota gerak tubuh manusia, yaitu pada tungkai, pada kaki, pada lengan, pada payudara, dan juga pada alat kelamin. Hal ini dapat mengakibatkan adanya stigma negatif di sosial masyarakat dan juga dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja seseorang, sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap perekonomian masyarakat. Penyakit filariasis ini atau kaki gajah ini tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan, yaitu pada kucing dan juga pada kera. Untuk selanjutnya, faktor yang mengakibatkan terjadinya penyakit filariasis ini adalah dari faktor nyamuk. Banyak sekali spesies nyamuk yang menjadi penyebab dari penyakit filariasis ini, yaitu dari nyamuk Anopheles, nyamuk Culex, nyamuk Armigerès, dan juga nyamuk Mansonia. Keempat nyamuk tersebut ini tergantung pada jenis cacing filarianya. Sebagai contoh, dari cacing jenis Wuchereria bancrofti ini sangat banyak sekali ada di pedesaan dan juga di perkotaan. Untuk di perkotaan, yang menjadi faktor penyakit filariasisnya ini adalah dari faktor nyamuk Culex quinque fasciatur, karena nyamuk Culex ini sangat suka sekali berada di air yang kotor dan tercemar. Untuk contoh yang kedua yaitu dari cacing filaria jenis Brugia malayi. Cacing tersebut ini tumbuh dan berkembang biak di dalam tubuh manusia dan hewan. Dan faktor penular dari penyakit filariasis ini adalah dari nyamuk Mansonia. Contohnya yaitu dari Mansonia uniformis, nyamuk Mansonia dives, dan lain sebagainya. Karena nyamuk Mansonia ini sangat suka sekali hidup dan bertempat tinggal di rawa-rawa. Contohnya itu ada yang di daerah Sumatera, ada yang di daerah Kalimantan, Maluku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu skema transmisi atau biasa disebut dengan skema penularan filariasis. Yang pertama, nyamuk yang mengandung larva infektif atau larva stadium 3 menggigit manusia dan menghisap darah manusia. Larva L3 akan keluar dari proboscis nyamuk dan tinggal di kulit manusia sekitar lubang gigitan nyamuk. Pada saat nyamuk menarik proboscisnya, larva L3 akan masuk melalui lubang bekas gigitan nyamuk dan bergerak menuju ke sistem limfe. Yang kedua, cacing dewasa dalam saluran limfe. Kemudian, cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria yang bergerak masuk ke dalam peredaran darah. Pada fase ini, fase dapat didiagnosis apa saja tanda dan gejalanya. Kemudian, nyamuk menghisap darah dan menelan mikrofilaria atau anak cacing. Selanjutnya, fase di tubuh nyamuk. Mikrofilaria menembus dinding lambung dan pindah ke otot toraks nyamuk. Mikrofilaria berkembang menjadi larva L1, L2, dan L3. Larva L3 bergerak ke bagian kepala dan proboscis nyamuk, terus kembali ke fase yang pertama, yaitu nyamuk menghisap darah
larva L3 menembus kulit, dan seterusnya. Fase ini akan berulang secara terus-menerus dan akan menularkan ke orang lainnya. Selanjutnya, daur hidup nyamuk dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu larva L3 dalam tubuh manusia. Kemudian, larva L3 berkembang menjadi cacing dewasa atau biasa disebut dengan makrofilaria. Cacing dewasa akan menghasilkan ribuan anak cacing mikrofilaria per hari. Selanjutnya, anak cacing yang berada di peredaran darah tepi akan terhisap oleh nyamuk. Kemudian melalui gigitan nyamuk akan menularkan kembali pada orang lain. Larva L3 Brugia malayi dan Brugia timori akan menghasilkan cacing dewasa dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 bulan. Sedangkan Buncheria bancrofti memerlukan waktu kurang lebih 9 bulan atau 6-12 bulan. Cacing dewasa yang ada dalam tubuh manusia mampu bertahan hidup selama 5-7 tahun. Mikrofilaria dapat terhisap oleh nyamuk yang menggigit manusia atau menular pada nyamuk jika mikrofilaria berada di peredaran darah tepi. Oleh karena itu, di daerah di mana mikrofilaria bersifat periodik nokturnal, yaitu mikrofilaria keluar memasuki peredaran darah tepi pada malam hari dan bergerak ke organ-organ pada siang hari, mikrofilaria menular pada nyamuk yang aktif pada malam hari. Sementara di daerah dengan mikrofilaria subperiodik nocturna atau non-periodik, penularan dapat terjadi pada siang dan malam hari. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang habitat dari vektor penularan penyakit filariasis. Seperti yang kita ketahui, penyakit filariasis ini tidak lepas dari vektornya yaitu nyamuk, dan ada beberapa nyamuk yang berperan dalam penularannya. Yang pertama, ada nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk ini biasanya menyukai area-area perumahan yang memiliki potensi genangan air dan daerah hutan. Nyamuk ini menyukai benda yang berwarna hitam dan area yang gelap. Yang selanjutnya ada nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini biasanya berkembang biak di daerah penampungan air dan barang-barang yang memungkinkan untuk air tergenang, seperti bak mandi, vas bunga, drum, bahkan ban bekas. Yang selanjutnya ada nyamuk Mansonia. Nyamuk Mansonia ini biasanya dijumpai di daerah atau di sekitar tumbuhan air, seperti eceng gondok. Yang terakhir ada nyamuk Culex. Nyamuk Culex ini berperan sebagai vektor utama dari penularan penyakit filariasis. Nyamuk ini biasanya dijumpai di sekitar perkandangan seperti kandang sapi maupun kandang babi. Dan tidak jarang nyamuk ini biasanya berkembang biak di area rawa-rawa, sawah maupun parit, dan bahkan dijumpai di daerah perumahan. Yang selanjutnya adalah upaya penanggulangan vektor filariasis. Pemerintah telah melaksanakan program eliminasi filariasis yang dilatar belakangi dari peluncuran program eliminasi filariasis secara global oleh WHO dengan tujuan untuk mengurangi kasus filariasis sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan di dunia pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan program eliminasi filariasis di Indonesia, dengan melaksanakan pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Upaya yang lainnya tidak jauh dengan penyakit sebelumnya, yaitu malaria dan DBD, yaitu dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk atau mengurangi kontak dengan vektor, misalnya menggunakan kelambu, menutup ventilasi dengan kaca nyamuk, atau mengoles kulit dengan obat anti nyamuk. Ataupun bisa dengan menggunakan pakaian panjang menutupi kulit, atau tidak memakai pakaian berwarna gelap karena dapat menarik nyamuk, atau membersihkan got atau selokan, ataupun bisa dengan melakukan pemeliharaan ikan pada kolam dan memberikan obat antifilariasis yaitu DEC dan albendazol secara berkala pada kelompok berisiko tinggi, terutama di daerah endemis. Dari semua cara yang tadi disebutkan, pencegahan yang paling efektif yaitu dengan memberantas nyamuk itu sendiri dengan cara program 3M. Seperti penyakit sebelumnya yaitu malaria dan DBD.
Selanjutnya adalah upaya daerah dalam menanggulangi penyakit filariasis. Salah satu contoh upaya daerah dalam menanggulangi penyakit filariasis adalah program eliminasi dalam mencegah penyakit filariasis melalui program POMP di Kecamatan Boneng, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan POMP di Provinsi Jawa Tengah masih dilakukan di 4 daerah, kabupaten ataupun kota. Salah satunya adalah Kabupaten Demak. Kunci dari keberhasilan program eliminasi adalah kesadaran masyarakat, terutama dalam pengobatan massal, karena masyarakat adalah penggerak utama serta yang berperan aktif dalam mencegah penyakit filariasis di Indonesia. Dalam melaksanakan program eliminasi di Kabupaten Demak, masih banyak hambatan yang menjadi masalah dari berjalannya program eliminasi. Salah satunya adalah kurangnya informasi mengenai POMP di kalangan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap program tersebut. Yang kedua, contoh dari upaya daerah yaitu kampanye mengenai penyakit kaki gajah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Bogor. Dalam melaksanakan kampanye, dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada petugas maupun pengelola maupun kader kesehatan. Pelatihan tersebut hanya fokus kepada pemberian obat serta informasi mengenai kaki gajah secara umum, namun tidak berisi anjuran mengenai cara menyampaikan informasi yang sudah didapat kepada masyarakat awam yang menjadi target sasaran minum obat. Selanjutnya, dipublikasikan melalui televisi, radio, surat kabar, media online, SMS, ataupun brosur, banner, dan lain sebagainya. Terdapat keterbatasan bahan penyebaran informasi, termasuk buku saku kader yang seharusnya dimiliki oleh tiap kader kesehatan. Media yang dipilih disesuaikan dengan anggaran yang terbatas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.